melayani Tuhan terus-menerus sebagaimana Tuhan melayani. Yesus setia. Banyak tantangan dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Dia melayani banyak tantangan, tapi tetap setia. Kita belajar pada Yesus setia. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali berkumpul di rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Kami ada di sini karena Tuhan masih memelihara kami, masih memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih, kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan dan akan memuji dan mengagungkan Tuhan terus-menerus sepanjang hidup kami. Dan kami mau mendengar firman Allah bila Roh Kudus mengajar, mengingatkan, memberitahukan dan mengarahkan kehidupan kami supaya kami bangkit di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 2 Korintus pasal 4 hilang nih. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan beberapa ayat berikutnya. Bapak Ibu bisa baca di sampai ayat 14. Saya baca beberapa ayat. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, firman Allah ini menggambarkan kepada kita bahwa hidup ini punya masalah, hidup ini selalu ada persoalan, hidup ini selalu ada beban. Saya berpikir sewaktu anak-anak masih kecil, ya, kalau sudah besar tidak akan ada masalah. Nyatanya juga ada masalah. Awal-awal kita memulai gereja di sini karena sedikit orang dan semuanya terbatas. Semua banyak kesulitan. Saya pikir kalau gereja sudah besar, sudah banyak orang dan gedungnya besar, tidak ada masalah lagi. Tetapi saudara sekalian, realita yang terjadi waktu gereja kita kecil, gereja kita sedikit orang, belum ada tempat ibadah, ada masalah. Dan sekarang ada masalah, banyak masalah, tetapi kasusnya yang berbeda.
kasus permasalahannya yang berbeda-beda. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Alkitab mencatat, dikatakan kita tertindas, ada kehabisan akal, ditinggalkan, dianiaya, dihempaskan. Ya, itu menyatakan bahwa saudara sekalian, di dalam pergumulan ini terjadi kepada semua orang. Merasa kecewa, merasa kehilangan akal, merasa ya terjepit, tetapi tidak terjepit, dikatakan ditekan. Itu pengalaman hidup. Dengan demikian, tertindas, habis akal, ditinggalkan, dianiaya, dihempaskan, itu pernah terjadi dalam arti pergumulan semua orang. Apakah kita di kota, di desa, dalam pergumulan ada saja. Di dalam hidup kita, misalnya kita sudah mencapai kepada puncak, ada aja masalah. Kita kehabisan akal, berarti ada masalah atau kesulitan yang tidak tahu yang dibuat lagi. Jadi saudara sekalian, kehabisan akal itu menjelaskan kepada kita bahwa saudara dan saya pernah mengalami, mengerti, memahami bahwa kita ada masalah, ada kesulitan. Kalau kita mau jujur, tidak ada yang tidak ada kesulitan. Ya. Di tengah-tengah kesulitan ini seringkali kita merasa tidak tahu lagi apa yang dibuat. Dikatakan di sini ditinggalkan tapi tidak sendirian. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, kita ditinggalkan, ini terjadi. Ditinggalkan teman, mungkin ditinggalkan saudara, ditinggalkan keluarga, terjadi itu. Ya, pengalaman kita ditinggalkan, tetapi kata firman Tuhan tidak sendirian, tidak sendirian. Terus menerus ada teman karena ada Yesus bersama-sama kita. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, yang dikatakan Alkitab ini merupakan pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan semua orang. Ya. Sesuatu yang pernah menimpa semua orang. Semua dapat pengalaman-pengalaman semacam ini. Tetapi di dalam hidup ini ada yang menarik, bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, kalau kita membaca ayat ini, saudara sekalian, kita dapat simpulkan bahwa hidup ini ada masalah, bahkan bermacam-macam masalah. Ada pergumulan, bahkan terus-menerus terjadi pergumulan dalam sepanjang hidup ini. Baik saya katakan tadi, waktu kita masih lajang, anak masih kecil, dan juga sudah besar, kita sudah sampai kepada keberhasilan atau kemajuan, ada aja. Ada kesulitan di dalam hidup ini. Pasti ada saja kesulitan. Macam-macam kesulitan. Kesulitan pribadi itu berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama. Tapi yang jelas dan pasti, saudara dan saya mengalami kesulitan itu. Saudara dan saya mengalami pergumulan itu. Semuanya, tidak ada yang tidak. Kasusnya yang berbeda. Ada berat, ada biasa-biasa saja. Dan sikap terhadap kesulitan itu yang berbeda. Ada orang panik dengan masalah yang sudah semacam itu. Tetapi ada yang biasa-biasa saja, jalani saja. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tertekan dan ditekan, itu terjadi juga dalam hidup manusia ini. Ya, macam-macam yang membuat kita tertekan dalam hidup ini. Ya, macam-macam yang membuat kita terbebani dalam kehidupan ini, yang membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak kuat, bahkan tidak bisa berdiri lagi. Ada beban yang menekan seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pertemanan, dan semacam-macam. Ya, macam-macam.
Nah, saudara sekalian, artinya manusia itu kadangkala dia mengalami atau merasa jalan buntu. Tidak tahu lagi jalan yang harus dibuat, tidak tahu lagi apa yang ditempuh dan apa dikerjakan. Tidak tahu lagi. Ya. Semua sudah mentok. Semuanya sudah ada tembok. Tidak ada lagi peluang secara manusia. Tetapi kata firman Allah, saudara sekalian, di situ kita ya sudah mentok, ada jalan keluar lagi. Ya, tertindas tapi tidak terjepit. Terus ditinggalkan, tidak sendirian. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Di tengah situasi dan keadaan semacam ini, yang merasa terjepit, kehabisan akal, ditinggal kesendirian, maka seringkali orang putus asa. Seringkali orang mengalami sesuatu trauma yang dalam. Dia tidak berani lagi maju, dia tidak berani lagi bangkit karena pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Padahal pengalaman yang terjadi itu dalam rangka mengajar dan mendidik dan membentuk dan memberitahu kepada kita bahwa kita ada Tuhan, ada yang dapat menolong kita, dan ada yang bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, ingat itu. Kenapa dikatakan di sini bahwa terjepit tapi tidak terjepit? Saya bacakan lebih tepat. Dalam segala hal kami tertindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara sekalian, pernyataan ini, penjelasan ini kepada kita bahwa saudara dan saya ya hidup bersama dengan Tuhan. Menyatakan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tidak terjepit, tidak sendirian, tidak habis akal, tidak putus asa, tidak binasa, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita memiliki Kristus yang tidak membiarkan kita. Kita dimiliki Kristus. Kita dimiliki Kristus dan memiliki Kristus. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian, kita tidak terjepit, tidak sendirian, tidak habis akal, tidak putus asa, tidak binasa. Karena bersama Kristus, bersama Kristus. Bersama Kristus ada kemampuan. Tuhan berikan kemampuan. Tatkala saudara mengalami beban, dan kehilangan kekuatan dan kemampuan, Tuhan berikan. Petrus tatkala dia berjalan di atas air, dia tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Maka Tuhan ulurkan tangannya. Maka saudara sekalian, orang yang di dalam Kristus, di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dia selalu ada kemampuan untuk memikul beban, untuk memikul sesuatu yang menekan kita. Ada kekuatan, ada kemampuan. Tatkala kita ada kehabisan akal, seolah kehabisan akal, maka Tuhan berikan terobosan. Ada petunjuk lagi, ada langkah lagi yang Tuhan berikan, ada terobosan. Maka kita tidak kehilangan akal. Orang bersama dengan Tuhan, saudara sekalian, dia tidak mengenal jalan buntu. Dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bagus dalam hidupnya, misalnya mau bunuh diri dan sebagainya. Orang yang nekat hidupnya pada umumnya oleh karena dia sudah kehabisan akal, dia sudah merasa tidak berharga dan tidak ada lagi orang di sekeliling saya.
Tetapi orang yang bersama-sama dengan Tuhan, dia selalu tahu dan mengerti ada Tuhan, ada Yesus bersama-sama saya. Orang boleh meninggalkan, orang boleh membiarkan, dan beban itu masih masih ada, maka Tuhan akan kekuatkan itu. Maka dia tidak terjepit, ya. Namun demikian saudara sekalian, kita harus mengatur pola pikir kita, pola pandang kita. Kalau saudara dan saya selalu berpikir, wah ini berat, ini sulit, ini susah, ini tertekan, maka kita akan tertekan. Kalau saudara berpikir berat terus, masalahnya berat terus, tidak ada jalan keluar, ya akan tidak ditemukan jalan keluar. Ya. Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang. Tapi karena kita fokus kepada masalah kita, kepada hal-hal yang menekan kita, kepada sesuatu yang menekan hidup kita, sesuatu kesulitan dalam hidup kita, pergumulan kita, disitulah pengurusan kita, maka kita tidak tahu apa yang dibuat, tidak tahu apa yang dipikirkan, tidak tahu apa yang dikerjakan. Terus menerus berputar-putar, akhirnya pusing sendiri dan tenggelam dan mati sendiri. Orang bersama Tuhan tidak putus asa. Bukan berarti orang yang bersama Tuhan itu tidak ada kegagalan. Bukan berarti kita ikut Tuhan tidak pernah ada hambatan. Bukan. Orang di dalam Tuhan pernah mengalami kegagalan. Kok saya kita boleh gagal, kita boleh ada pergumulan, kita boleh ada masalah. Tetapi kita harus tahu dan harus mengerti dan ingat, saya tidak sendirian. Orang tidak dapat menolong kita. Orang bisa membiarkan kita. Tapi Yesus Tuhan tidak pernah dan tidak akan membiarkan kita. Dengan demikian, konsep kita dan saya berpikir dan meyakini dan berpendapat dan saya lakukan, boleh siapapun boleh meninggalkan, siapapun boleh membiarkan, asal jangan Yesus membiarkan. Karena lebih penting Yesus daripada orang. Kalau orang ada masa-masanya senang, dia akan bersama-sama, dia tidak senang akan meninggalkan dan sebagainya. Saya mendengarkan ada di sebangsa YouTube begitu. Ada seorang bapak, dia seolah menguji. Dia katakan begini, mau lihat istri saya sebelum dikasih uang dan setelah dikasih uang. Ya. Terus apa di situ dikatakan? Nah, habis itu sebelum dikasih uang sama suaminya, jadi istrinya marah-marah terus. Sudah itu datanglah bapak ini dekat sama istrinya. Ini ada uang untuk kamu. Nah, dikasih, wah dapat uang kata istrinya ya. Dikasih uang di situ. Ya. Nah, setelah dikasih uang, ya, jadi wah dilayani di sini, wah disiapkan air minum, disiapkan kopi dan sebagainya di situ. Nah, saudara sekalian, saya memperhatikan di sini ada sesuatu yang dapat kita petik bahwa di dalam hidup ini diberi atau tidak diberi, ada atau tidak ada, Tuhan terus-menerus memberi kepada kita. Tuhan Yesus terus-menerus memperhatikan kita. Saudara dan saya taat, Tuhan memperhatikan. Saudara dan saya tidak mau memberikan waktu dan diri kita kepada Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan.
Saudara dan saya tidak ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga tetap memperhatikan. Itulah Tuhan. Dia tidak meninggalkan, Dia tidak membiarkan, Dia tidak kecewa dalam tanda petik di situ. Tetapi Dia selalu memperhatikan saudara dan saya. Bukan seperti cerita ya keluarga ini waktu tidak dikasih marah-marah, dikasih baru baik. Tuhan tidak. Tuhan tidak marah kepada saudara dan saya. Tetapi Dia selalu berharap dan meminta hendaklah kita setia terus menerus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, dengan demikian orang yang bersama Tuhan ada kegagalan, ada terobosan, ada kesulitan, tidak tahu jalan, selalu ada solusi dalam hidup ini. Itulah bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan panik kalau kita ada masalah. Jangan putus asa kalau kita di dalam situasi yang terpuruk. Karena di balik itu Tuhan akan memberikan sesuatu. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian, firman Allah berkata kepada kita, bangkit, maju lagi. Jangan terpukul di sana, jangan tenggelam di dalam kegagalan, kesulitan, pergumulan, apapun namanya. Bangkit lagi, gagal bangkit lagi, belum dapat maju lagi, terus menerus. Itulah orang bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Yesus mengajar kepada kita. Banyak hambatan, banyak tantangan perjalanan Yesus mulai Dia datang ke dalam dunia ini, ya. Banyak tapi apa Dia berhenti? Ya tidak. Dia maju terus, maju. Dia berjalan lagi, Dia bangkit lagi, Dia berbuat lagi. Itulah Tuhan. Dan kita harus belajar semacam itu. Bangkit dan bangkit, maju dan maju. Itulah ciri khas seorang anak Tuhan. Dan selalu bersemangat, selalu semangat. Banyak saudara sekalian yang membuat kita tidak bersemangat. Kekecewaan kita, ya, hambatan-hambatan yang kita alami membuat kita tidak semangat. Ya, kita ditinggalkan orang, tinggalkan teman, rekan sekerja dan macam-macam. Ya, membuat tidak bersemangat. Ya. Saya berpikir, dan untuk saya pribadi, boleh orang meninggalkan. Di persidangan kemarin saya merasa ditinggalkan. Tapi yang saya tahu Yesus tidak pernah tinggalkan. Silakan aja. Mau meninggalkan, mau berdiam diri, mau ngapain silakan aja. Tapi yang pasti Yesus Tuhan tidak berdiam diri. Dan saya tidak mau berdiam diri. Dan maju. Maju. Maju terus. Bangkit lagi. Sudah ada tembok, pasti buka jalan lagi. Pasti ada. Maka saudara selalu bersemangat. Selalu bersemangat hidup ini. Kalau sudah kehilangan semangat karena kita tertuju kepada masalah kita, hambatan-hambatan yang ada pada kita, harus bersemangat. Kalau saudara dan saya masih bersemangat dalam hidup ini, masih ada modal untuk kita maju, untuk kita berhasil, untuk kita mencapai tujuan. Tapi kalau sudah patah semangat dan kehilangan semangat, maka akan kehilangan segala-galanya. Nah, yang berikut saudara sekalian, firman Allah ini mengajar kepada kita bahwa kita semakin mantap dan yakin bahwa Tuhan kita tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan, dan Dia tetap bersama-sama dengan kita, dan Dia tetap melakukan tugasnya untuk kita. Dan kita melakukan tugas kita sebagai umat, sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, kita harus semakin mantap Bapak Ibu sekalian. Kita harus semakin yakin bahwa Tuhan itu mengizinkan masalah dalam hidup kita, tetapi Dia juga akan angkat masalah kita. Masalah kita.
kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita, saudara sekalian, dalam hidup ini pasti ada kesulitan. Pasti. Jadi jangan kita taruh dalam pikiran kita tidak ada kesulitan dalam hidup ini. Kesulitan pasti ada terjadi. Pasti akan dialami oleh semua orang. Orang yang masih berjuang, ada sudah sampai kepada puncak, dia pasti ada kesulitan dalam hidup ini. Ada persoalan dalam hidup ini. Ada pergumulan dalam hidup ini. Pasti itu. Tetapi pasti juga bahwa tangan Tuhan terulur kepada kita. Dia terulur untuk menolong kita. Satu sisi pasti kita ada pergumulan, satu sisi pasti Tuhan mengulurkan tangannya buat kita. Nah, oleh sebab itulah saudara sekalian, maka kita jangan kecewa, jangan tenggelam di dalam kegagalan-kegagalan kita, di dalam kesulitan-kesulitan kita, di dalam masalah-masalah kita, di dalam tekanan demi tekanan dalam hidup ini. Apapun tekanannya itu, jangan tenggelam di situ. Yesus bersama saya dan saudara. Yang berikut sebagai kesimpulan kita, jangan khawatir karena pasti akan selesai. Masalah kita pasti selesai. Tinggal waktunya. Ya, waktunya. Kita berjuang untuk gereja kita lama kali tahunan, tapi selesai juga. Selesai. Bangun gereja 10 tahun, ada berkata kita lihat aja nanti. Jadi enggak? Saya katakan silakan aja lihat, nanti lihat. Sama sedang di tengah-tengah pelayanan saya berskala sinode, saya kata lihat saja. Anda mau diam silakan, mau melihat silakan. Tetapi aku bersama dengan Tuhan tetap akan melakukan sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan tidak meninggalkan kita dan Dia tidak meninggalkan pelayanannya kepada kita. Saudara dan saya boleh berdiam diri, boleh tinggalkan pekerjaan Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa. Dia tidak bisa meninggalkan kita. Dia tidak bisa membiarkan kita. Dia tidak bisa menelantarkan kita. Itulah Yesus Tuhan. Maka kita perlu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saya sewaktu mahasiswa teringat. Saya pikir jadi pendeta mau jadi apa? Ya. Cita-cita saya bukan ke pendeta, hamba Tuhan. Mau tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau. Dan saya dipulihkan kembali dan saya tidak mau tinggalkan Tuhan. Tidak mau. Saudara sekalian, kita bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Yang terakhir, kesimpulan kita dalam sisi ini, hendaklah kita setia sampai akhir. Melayani Tuhan terus menerus sebagaimana Tuhan melayani. Yesus setia. Banyak tantangan dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Dia melayani banyak tantangan, tapi tetap setia. Kita belajar pada Yesus setia. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tetap setia. Karena Yesus setia. Tetap ikut Tuhan, melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan terus menerus melayani dan bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Biarlah Tuhan tolong kami, bimbing kami dan berkati kami. Jelaskan lagi firman Allah ini kepada kami semua, sehingga kami kuat, sehingga kami mampu. Tatkala kami di tengah-tengah tekanan, tatkala kami di tengah-tengah pergumulan, tatkala kami ada masalah, kesulitan, jalan buntu, Tuhan tunjukkan, berikan jalan keluar kepada kami. Berikan semangat,
berikan kekuatan, kesegaran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan tidak menelantarkan kami, tidak membiarkan kami, tidak akan membuat kami sendirian di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semua kami dan tolong semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.